Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang kami hormati dan banggakan di seluruh Indonesia, semoga hari ini Bapak Ibu dalam keadaan sehat, hati tenang, rezeki lancar, dan keluarga selalu diberi kebahagiaan. Amin. Sekarang saya ingin tanya jujur, sejak masuk awal Februari kemarin, siapa yang jadi lebih sering pegang ponsel dan membuka aplikasi bank? Siapa yang setiap tanggal 1 rasanya refleks langsung cek saldo, berharap ada angka yang berbeda? Entah itu tambahan, entah itu rapelan, entah itu kabar kenaikan yang selama ini dinanti. Dan saya yakin di antara Bapak Ibu juga ada yang sempat bertanya dalam hati, jangan-jangan sudah cair. Kalau Bapak Ibu termasuk yang merasakan hal itu, tenang, wajar. Karena yang kita bicarakan hari ini memang menyentuh hal paling dekat dengan kehidupan sehari-hari. Penghasilan pensiun, kebutuhan rumah, biaya kesehatan, dan rasa aman di awal bulan. Beberapa minggu terakhir suasana di media sosial benar-benar ramai. Di YouTube, Facebook, sampai grup WhatsApp, isu kenaikan gaji pensiunan PNS tahun 2026 muncul berkali-kali dengan berbagai versi. Ada yang bilang persentasenya besar, ada yang menyebutkan sudah ditetapkan, ada juga yang menyampaikan seolah-olah rapel akan masuk bersamaan dengan pencairan awal Ramadan, bahkan ada yang berani menyebut tanggal 1 Maret 2026 sebagai momen kejutan untuk pensiunan. Narasinya kadang terdengar rapi, kalimatnya meyakinkan, judulnya membuat orang sulit mengabaikan, apalagi menjelang Ramadan ketika kebutuhan biasanya meningkat dan harga-harga rasanya tidak pernah benar-benar turun. Wajar kalau kabar seperti ini cepat sekali menyalakan harapan. Di titik ini banyak yang mulai menghitung-hitung dalam kepala. Kalau benar naik sekian persen, berarti tambahan sekian rupiah. Kalau benar berlaku dari Januari, berarti bisa ada selisih 2 bulan. Kalau benar rapel dibayar sekaligus, lumayan buat belanja dapur, bayar listrik, beli obat, atau sekadar melapangkan napas. Harapan itu tumbuh cepat, tapi justru karena tumbuh cepat, di sini kita perlu menahan diri sejenak. Karena ada satu pertanyaan kunci yang harus selalu kita pegang setiap kali ada kabar semacam ini. Dasar hukumnya apa? Sudah ada peraturan pemerintah yang baru atau belum? Sudah ada pengumuman resmi yang bisa dicek publik atau masih sebatas potongan narasi? Sudah ada instruksi tertulis ke pelaksana pembayaran atau baru sebatas katanya? Bapak Ibu, ini yang sering luput. Sistem pembayaran pensiun itu tidak berjalan berdasarkan isu, ia berjalan berdasarkan regulasi. Jadi ketika isu beredar seakan-akan PT Taspen sudah menyiapkan rapel atau sudah memutuskan kenaikan, kita harus luruskan pemahamannya. Karena peran Taspen itu bukan pembuat kebijakan. Taspen adalah pelaksana pembayaran. Taspen membayar sesuai aturan yang ditetapkan pemerintah pusat. Kalau belum ada aturan baru, Taspen tidak bisa mengubah nominal seenaknya. Bukan karena tidak mau, bukan karena menahan, tapi karena memang tidak boleh. Dan yang penting, sampai periode Januari dan awal Februari 2026, klarifikasi yang beredar dari pihak Taspen intinya tegas. Belum ada kebijakan resmi pemerintah yang menjadi dasar kenaikan gaji pensiunan PNS untuk tahun 2026. Artinya, belum ada regulasi baru yang menggantikan aturan terakhir. Maka kalau hari ini Bapak Ibu menerima nominal yang sama seperti bulan-bulan sebelumnya, itu bukan karena rapel ditahan atau kenaikan disembunyikan, melainkan karena memang belum ada dasar hukum baru untuk perubahan pembayaran. Sekarang kita pahami konteksnya pelan-pelan. Regulasi terakhir yang menjadi acuan pembayaran pensiun adalah aturan yang sudah berlaku sebelumnya, termasuk yang menetapkan kenaikan pensiun pokok 12% yang mulai berlaku sejak 1 Januari 2024. Itu yang menjadi pijakan pembayaran hingga kini. Jadi posisi resminya jelas. Pembayaran berjalan sesuai regulasi terakhir yang sudah sah. Kalau regulasi baru untuk 2026 belum keluar, maka pembayaran tetap mengacu pada yang lama. Lalu kenapa isu ini bisa begitu cepat menyebar dan terasa pasti? Karena media sosial bekerja seperti itu, satu konten dibuat dengan kalimat resmi, lalu dibagikan. Orang pertama percaya, orang kedua ikut menyebarkan, orang ketiga menambah bumbu cerita, dan dalam waktu singkat kabar itu seolah menjadi kebenaran bersama. Apalagi jika dibungkus dengan momen yang emosional seperti awal Ramadan atau tanggal pencairan rutin, sehingga orang mudah tersentuh dan berharap. Judul sensasional lebih cepat viral daripada penjelasan resmi yang panjang dan datar. Ini kenyataannya dan kita harus waspada. Tapi Bapak Ibu, waspada bukan berarti mematikan harapan.
Kita juga perlu adil melihat sisi lainnya. Memang ada pembahasan, kajian, atau wacana mengenai penyesuaian penghasilan ASN dan pensiunan di tahun 2026. Namun kita harus bedakan kata-katanya. Kajian itu bukan keputusan. Wacana itu bukan pengesahan. Pembahasan itu belum tentu berakhir menjadi aturan. Kajian artinya masih dihitung, masih dibandingkan dengan kemampuan anggaran, masih dilihat dampaknya bagi APBN, masih dipertimbangkan prioritas belanja negara. Jadi peluang itu bisa saja ada, tetapi selama belum ada dokumen resmi yang bisa dirujuk, maka ia belum bisa dianggap kepastian. Sekarang kita masuk ke bagian yang paling sering membuat orang terikat, isu rapel dan tanggal 1 Maret 2026. Secara mekanisme, memang benar bahwa jika suatu kenaikan ditetapkan berlaku surut, maka selisihnya biasanya dibayarkan dalam bentuk rapel. Hal seperti ini pernah terjadi pada tahun-tahun sebelumnya ketika ada penyesuaian yang berlaku mulai Januari, namun aturan keluar setelahnya. Tetapi kuncinya tetap sama, rapel hanya bisa dihitung kalau ada aturan yang sah. Tanpa regulasi yang mengatur kenaikan, tidak ada angka selisih yang bisa dihitung. Tanpa angka selisih, tidak ada rapel yang bisa dibayarkan. Jadi narasi rapel pasti cair 1 Maret tidak bisa dianggap fakta jika regulasi kenaikannya sendiri belum ada. Bapak Ibu, yang justru lebih penting dan benar-benar nyata menjelang pencairan rutin adalah soal otentikasi. Ini sering dianggap sepele padahal dampaknya langsung. Ada pensiunan yang pembayarannya bisa terganggu bukan karena isu kenaikan, tetapi karena prosedur otentikasi belum dilakukan atau data belum valid. Makanya himbauan yang selalu muncul adalah memastikan otentikasi dilakukan sesuai ketentuan. Bagi yang menggunakan layanan digital seperti aplikasi andal by Taspen, lakukan otentikasi sesuai jadwal. Bagi yang mengalami kendala, bisa melakukan otentikasi manual melalui kantor Taspen atau mitra bayar pada hari kerja. Ini langkah yang bisa kita kontrol, dan ini yang paling aman untuk memastikan pencairan rutin berjalan lancar. Sekarang kita bicara dari sisi yang lebih besar, supaya Bapak Ibu paham kenapa keputusan kenaikan tidak bisa muncul tiba-tiba. Kenaikan gaji pensiunan itu menyangkut jutaan penerima, dampaknya ke APBN besar sekali. Kenaikan 1% saja bisa berarti tambahan anggaran yang sangat besar, maka prosesnya panjang. Biasanya pemerintah melihat kondisi fiskal dulu. Penerimaan negara, belanja prioritas, defisit, ruang anggaran, sampai proyeksi ekonomi. Lalu dibahas lintas kementerian, terutama yang terkait keuangan negara dan aparatur. Setelah ada kesepakatan, barulah disusun regulasi resmi, bisa peraturan pemerintah atau ketentuan yang setara, yang kemudian diumumkan terbuka. Tanpa tahap ini, pelaksana pembayaran tidak bisa bergerak. Kita bisa belajar dari pola yang sudah pernah terjadi. Ketika ada kenaikan yang benar-benar berlaku, pengumumannya jelas. Ada rilis resmi, ada tanggal mulai berlaku, ada penjelasan mekanisme, bahkan biasanya media nasional ramai memberitakan karena itu kebijakan publik yang besar. Jadi kalau nanti memang ada kenaikan untuk 2026, cirinya bukan sekadar katanya di grup WhatsApp, cirinya akan tegas. Ada aturan tertulis, ada nomor regulasi, ada pengumuman resmi, dan penjelasan detailnya bisa dicek. Bapak Ibu yang kami hormati, saya paham betul kalau di hati sebagian orang ada rasa kecewa. Apalagi yang sudah berharap, yang sudah membayangkan ada tambahan untuk menutup kebutuhan, atau yang sudah menunggu kabar baik setelah sekian lama mengabdi sebagai PNS, TNI maupun Polri. Rasa itu manusiawi. Tapi di saat yang sama, kita perlu menjaga agar hati tidak digerakkan oleh informasi yang belum jelas. Informasi yang terdengar menyenangkan, tapi belum benar, justru bisa menyiksa pelan-pelan, membuat kita gelisah tiap awal bulan, membuat kita terus memeriksa saldo dengan napas tertahan, membuat pikiran penuh spekulasi. Karena itu sikap yang paling aman adalah kembali ke sumber resmi. Kalau ada konten yang mengklaim sudah ditetapkan, coba cek. Ada rujukan regulasinya tidak? Ada nomor peraturan pemerintahnya tidak? Ada penjelasan dari kementerian terkait tidak? Kalau tidak ada, tahan dulu. Jangan langsung percaya, apalagi ikut menyebarkan. Kita tidak sedang mematikan harapan, kita sedang melindungi diri dari harapan palsu. Sekarang pertanyaan yang sering muncul, kalau begitu kapan diumumkan kalau memang ada? Jawabannya, kita tidak bisa memastikan tanggal sebelum ada rilis resmi.
namun biasanya kebijakan yang berdampak pada anggaran mengikuti siklus pembahasan fiskal dan penetapan belanja negara. Jadi yang bisa kita lakukan adalah memantau pengumuman resmi, bukan memegang tanggal yang muncul dari narasi tanpa dasar. Dan sambil menunggu, fokus pada hal yang pasti. Pencairan rutin berjalan sesuai regulasi terakhir, otentikasi dilakukan, data dipastikan benar, dan keuangan rumah tangga dikelola berdasarkan angka yang nyata. Bapak Ibu, sekarang mari kita rangkum dengan kalimat yang tidak berputar-putar supaya jelas dan tidak ada kebingungan. Sampai awal Februari 2026 belum ada regulasi resmi pemerintah yang menetapkan kenaikan gaji pensiunan untuk tahun 2026. Belum ada dasar hukum untuk pembayaran rapel yang dikaitkan dengan tanggal 1 Maret 2026. Pembayaran pensiun masih mengacu pada regulasi terakhir yang berlaku, termasuk ketentuan kenaikan 12% yang sudah berlaku sejak 1 Januari 2024. PT Taspen sebagai pelaksana pembayaran tidak bisa mengubah nominal tanpa instruksi resmi berbasis regulasi. Di sisi lain, memang ada pembahasan atau kajian mengenai kemungkinan penyesuaian, tetapi kajian bukan keputusan. Jadi ruang harapan tetap ada, namun kepastian menunggu pengumuman resmi. Dan bagian paling penting, Bapak Ibu, mari jadikan momen ini pelajaran tentang cara menyaring informasi. Jangan jadi orang yang menambah kepanikan, lebih baik jadi orang yang menenangkan. Kalau ada saudara atau teman sesama pensiunan bertanya, sampaikan dengan lembut. Kita tunggu regulasi resminya. Kalau sudah ada, pasti diumumkan terbuka. Taspen membayar sesuai aturan. Dengan begitu, kita membantu menciptakan suasana yang lebih sehat, lebih tenang, dan lebih bijak. Pada akhirnya, pengabdian Bapak Ibu selama puluhan tahun tidak diukur hanya dari angka kenaikan yang datang atau tidak datang. Pengabdian itu sudah bernilai, sudah menjadi bagian dari perjalanan hidup yang tidak bisa dihapus. Kenaikan tentu penting, tapi ketenangan lebih penting. Jangan sampai karena mengejar kabar yang belum pasti, hati justru lelah setiap awal bulan. Kalau nanti benar ada kenaikan, kita syukuri bersama. Kalau ternyata belum ada, kita tetap jalani dengan sabar dan realistis. Yang paling penting, kita jaga kesehatan, jaga pikiran, jaga kebersamaan keluarga, dan kelola keuangan dengan bijak berdasarkan keadaan yang nyata. Terima kasih Bapak Ibu sudah menyimak dari awal sampai akhir. Semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan, keberkahan, ketenangan, dan kemudahan dalam menjalani hari-hari ke depan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.